di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini digelari oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini lakonnya ada 3. Rasulullah, Tamim Ad-Dari, dan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari bercerita, saya masih beragama Nasrani katanya. Saya seorang kapten kapal. Saya membawa kapal di Laut Yaman. Lalu Laut Yaman ini mengamuk, ombaknya tinggi setinggi-tinggi bukit. Hujan lebat, langit gelap, angin kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman yang kami belum tahu. Kami tunggu matahari terbit. Lalu setelah itu, setelah matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Kami dikejutkan dengan munculnya di hadapan kami seekor binatang berkaki 4, bertubuh besar dan tinggi. Bulunya sangat lebat dan tebal, warna bulunya hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Binatang itu bertanya pada kami, apakah kalian datang dari Arab? Mendengarkan dia bicara dengan kami lari terkencing-kencing. Saking takutnya, karena kami pikir adalah setan betina yang akan membunuh kami. Hanya 1-2 kali genjotan, binatang itu sudah berada di depan kami kembali. Dan dia berkata, saya tak akan menyakiti kalian. Saya adalah mata-mata yang sudah lama di pulau ini. Saya adalah Al-Jassasah. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Di kuil tua sana ada seorang lelaki yang sudah lama menanti orang Arab masuk pulau ini. Kalian datangi dia dan jawab semua pertanyaannya. Dia butuh informasi dunia terkini. Kami pun lari ke arah kuil tua yang diisyaratkan oleh binatang Jassasah ini. Kemudian kami pun sampai di kuil tua itu. Mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gempal dan songkot kuat ya. Kalau kata orang Padang, badagok-dagok, bakatak-katak badannya. Ya, muscle man. Kuat sekali, full daging. Laki-laki ini sedang tergeletak di lantai, kedua kakinya terikat rantai besi yang besar dan berat. Tangannya terikat lantai besi yang besar dan berat. Dan menyambung ke lehernya menjadi belenggu. Dan dia berkata, saya tak akan bisa menyakiti kalian. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Hei kalian, sudah munculkah seorang lelaki Ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad? Sudah muncul dia apa belum? Maka kami menjawab, ya, dia sudah muncul. Yes, bahasa kitanya ya. Yes. Kalau begitu tak lama lagi saatnya saya akan dilepaskan. Apakah kalian ada yang beriman kepadanya? Dijawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak. Maka kata yang terikat ini, yang ternyata di penutup hadis Nabi mengatakan, dia adalah Dajjal. Yang terikat itu adalah Dajjal. Nah, dia bertanya, dijawab. Apa katanya? Beruntunglah orang yang percaya dengan si Ahmad itu. Karena yang dia katakan adalah benar. Dia adalah lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari yang menyebabkan dia ketika kembali ke Arab, dia datang ke Madinah, dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya dijawab. Dia bertanya tentang 3 keadaan alam di negeri Palestina. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? 3-tiganya di Palestina. Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya, kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Waktu itu dijawabnya airnya masih banyak. Kalau sekarang ia memang sudah susut ya. Airnya masih banyak. Sebentar lagi lihat saja oleh kalian, airnya susut. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua, mata air Zuhar. Airnya masih keluar enggak dari mata air itu? Waktu itu kami menjawab, sekarang airnya banyak. Penduduk bercocok tanam dan minum dari air itu. Apa kata si Dajjal? Jika airnya sudah tidak lagi keluar, sudah tidak lagi menetes, maka pertanda saya sudah bebas. Yang ketiga ditanyakan, kalian tahu tidak dengan kebun kurma Baisan? Ya, kami tahu. Apakah masih berbuah? Sekarang buahnya lebat, banyak. Lihat nanti kalau sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saya sudah lepas. Dan 3-tiganya ini saya saksikan kemarin waktu saya ke Palestina. Saya Idul Adha kemarin, alhamdulillah sholat Idul Adhanya di Palestina, di Masjidil Aqsa.
Alhamdulillah. Bawa istri dan bawa 96 orang jamaah. Bawa istri 1. Ya. Kemudian saya saksikan langsung dari dekat. Kami bawa sampan atau kapal di atas Danau Tiberias. Bagaimana susutnya danau itu. Lalu kebun mata air Sugar, 1 tetes pun sudah tidak mengeluarkan air sudah 2 tahun ini. Ya. Kebun kurma di Baisan, ya. Kondisi kebun kurma itu saya merasa tidak percaya itu yang saya lihat. Mata ini tidak bisa diingkari apa yang sudah saya saksikan. Masya Allah. Makanya saya berani mengatakan Dajjal ini sekarang saya sangat yakin dia sudah lepas. Nabi berkata antara dia lepas dengan dia muncul ke permukaan ke tengah-tengah manusia ada jarak rentang waktu. Dia baru menampakkan diri dengan kemarahan yang sangat ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan dan dikalahkan. Siapa kaki tangan Dajjal? Israel, Amerika, PBB. Siapa penyambung lisan dan siapa yang selama ini bergerak di muka bumi menjalankan misi-misi Dajjal? Illuminati, Freemasonry. Inilah hamba-hamba Dajjal ini semua. Program besar mereka The New World Order. Dan ini seluruhnya akan dikalahkan oleh sosok keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan muncul setelah Dukhan. Siapakah namanya? Dan inilah kelak yang akan memimpin di fase kelima. Namanya adalah Imam Al-Mahdi.